Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada video kali ini kita akan membahas kurang lebih 4 saham. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah SMGR. SMGR pada closing Jumat lalu ditutup minus 1,05% dengan close di area 7050. Seperti yang kita lihat bersama bahwa SMGR ini sebenarnya setelah breakout 7225 itu cukup baik karena mengkonfirmasi sebuah pola yaitu double bottom yang sebenarnya memiliki potensi kenaikan yang lumayan ya teman-teman, dari 7225 sampai ke area 7900. Tapi sayangnya posisi SMGR saat ini sedang mengalami koreksi dan koreksiannya menjebol area neckline sekaligus supportnya ya, dimana kita taruh area supportnya di 7225 sampai 7150 dan posisinya sekarang sudah terbreakdown. Untuk area support terdekat dari SMGR itu kita pantau bersama ada di area 7000 ya teman-teman. Kenapa area 7000? Sederhananya area 7000 adalah area ketika SMGR rally cukup kencang, dia turun lalu selalu masih bisa closing ataupun tidak pernah close di bawah area 7000. Dan ketika tanggal 17 Januari juga breakdown ke bawah, kita lihat bahwa SMGR ini tidak close di bawah area 7000. Jadi kalau misalnya turun sekali lagi retest sampai area 7000, kita akan pantau bersama apakah area tersebut mampu menahan SMGR atau enggak. Kalau enggak ya ada potensi untuk SMGR kembali melanjutkan pelemahannya, baik itu menuju area 6800 ataupun menuju ke kisaran area 6600. Jadi kita akan lihat bersama ya teman-teman, apakah SMGR mampu bertahan di atas area 7000 atau malah jebol. Memang sekilas kalau kita lihat ini seperti head and shoulders, makanya itu kita pantau di area 7000. Kalau 7000-nya nggak jebol, ya ada potensi kembali menguat. Tapi kalau 7000-nya jebol, artinya mengkonfirmasi head and shoulders yang terjadi, yang artinya ada potensi untuk melanjutkan penurunannya ke bawah ya teman-teman. Jadi silahkan pada perdagangan mendatang dipantau aja area 7000-nya. Selama nggak jebol cukup baik, kalau jebol kita bisa menjauh dulu dari SMGR. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Pewon. Pewon PT Pakuwon Jati, salah satu saham yang bergerak downtrend ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa dari kiri ke kanan, setelah area 760-an posisinya menuju ke bawah, walaupun beberapa waktu terakhir sempat mencoba untuk mengalami kenaikan dan masih tertahan. Tapi bisa kita lihat bersama juga bahwa area support kuat daripada saham Pewon itu ada di area 436 sampai 430. Di sini ada satu kali, dua kali, beberapa kali dites. Setelah itu di sini juga ada dites, lalu sempat dites kembali. Dan ketika false break dari 464, turun koreksi juga masih tertahan di area 436-430. Jadi kita bisa lihat bahwa area ini menjadi area support yang cukup kuat, dan ketika 2021 terbreakdown pun langsung segera rebound dengan kencang. Jadi kita tandain 436-430 sebagai area yang cukup kuat.
Sebenarnya Pewon ini bergerak sangat bagus beberapa waktu yang lalu ya teman-teman, sempat membuat double bottom dengan break dari 464, tapi sayangnya ketika retest dia false break dan akhirnya turun kembali. Resisten terdekat ada di 464, lalu kalau turun sampai 430 bisa jadi kesempatan untuk buy on weakness. Kalau jebol 430 mungkin bisa menjauh dulu dari Pewon, karena artinya support yang dijaga beberapa waktu terakhir berhasil di breakdown. Kalau bisa break dari 464, targetnya 482. Lalu dari 482 tentu ke area 500-an. Silahkan dipantau aja area support yang ada dari saham Pewon. Saham berikut yang akan kita bahas hari ini adalah BRMS. BRMS setelah naik signifikan beberapa waktu terakhir, hari Jumat yang lalu closingnya ditutup positif ya, plus 2,2%. Salah satu saham yang memang bergerak sangat baik di perdagangan minggu ini ya. Di tanggal 16 dia naik kencang sekali 19,11%. Dan bahkan di tanggal 17 sempat breakout dari 193, walaupun memang akhirnya false break karena closingnya di 180. Area support terdekat kita sempat tulis di sini area 174 dan memang koreksiannya nyentuh low-nya 174. Area supportnya sendiri kita tandain dari 174 sampai 168 ya teman-teman. Untuk area support daripada BRMS. Secara volume memang ketika naik cukup baik, tapi juga ketika dia false break ada volume besar di atas. Jadi kita juga harus memperhatikan ya teman-teman. Jangan sampai kita beli di resisten lalu dia false break dan kita nggak buang ya. Support terdekatnya di 174-168, tapi memang closing Jumat lalu itu inside bar. Inside bar sendiri sebuah pola yang cukup menarik ya teman-teman. Jadi kita akan pantau bersama apakah akan lanjut mengalami kenaikan ke atas atau enggak. Tapi yang jelas bahwa 193 ini bisa membentuk sebuah pola ya bagi saham BRMS. Apakah ini menjadi inverted head and shoulders? Lalu di kanan ini koreksiannya akan membentuk right shoulder, kita nggak tahu, kita akan nunggu. Kalau misalnya memang kayak gini, tentu potensinya BRMS masih bisa kencang ke atas ya. Karena di sini area low-nya dari 147 sampai 193. Kalau kita hitung 193 dikurang 147 artinya ada 46 poin. Dan kalau 46 poinnya ditambah 193 artinya ada potensi naik sampai kisaran 293 ataupun 240. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness 174-168 area yang cukup worth it untuk buy on weakness BRMS, ataupun kalau mau buy on breakout silahkan buy ketika terkonfirmasi breakout 193 di mana ada potensi lanjut naik sampai kisaran 240. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah saudaranya BRMS, yaitu Bumi. Bumi Resources Tbk. Saham Bumi sendiri pada hari perdagangan yang lalu ditutup menguat 5,33%. Salah satu saham yang memang bergerak cukup baik ya. Bisa kita lihat bersama juga dari sisi volume sudah kembali mengalami peningkatan. Area support di daily time frame-nya ada di area 132 sampai 124 dan untuk support terdekatnya teman-teman bisa gunakan area 151 sampai area 145.
Di sini kita akan tulis dulu untuk area supportnya 151 sampai 145. Dan resisten terdekat daripada saham Bumi kita akan tandain juga berada kurang lebih di area sekitaran 168. Kita akan buka time frame 1 jam ya teman-teman, untuk ngeliat apakah ketika breakout 151 ada pola yang terbentuk atau enggak. Nah, kita lihat di sini. Memang tidak ada pola yang terbentuk seperti apa ya, teman-teman. Di sini ya mau dibilang rounding bottom ya bisa. Dengan neckline di 151 bisa kita lihat bersama, memang 151-nya sempat sideways ya. Sideways di resisten sebelum akhirnya di breakout. Bisa kita lihat bersama breakoutnya with volume. Volumenya di mana? Nah, di sini kelihatan banget nih volumenya besar. Dan ketika closing Jumat, walaupun ada koreksi 0,63%, volumenya nggak ada. Jadi makanya kalau dia turun ke 151, kembali ngetes area supportnya, itu menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Dimana kalau kita ukur target daripada rounding bottomnya dari area 132 kita letakkan di area 151, lalu kita letakkan di atas area 151. Di sini targetnya ke 170 ya. Jadi ya cincai-cincai sedikit karena resistennya di 168. Jadi kalau teman-teman besok mau antri, silahkan antri di 151 sampai area 145. Kalau dikasih, kita pantau juga area volumenya. Kalau volumenya turun dengan slow-slow aja, bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target 168, 170. Jadi total pada video kali ini kita ada bahas 4 saham. Yang pertama SMGR, yang kedua kita bahas Pewon, yang ketiga kita bahas BRMS, dan yang keempat kita bahas Bumi. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.